Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ningsi dengan NIM 220171006 akan menyampaikan materi yang berjudul Sosiologi Sastra. Sosiologi Sastra pertama, hubungan kenyataan dengan karya sastra. Menurut Herder, faktor lingkungan sosial dan geografis yang berhubungan dengan karya sastra yaitu iklim, landscape, ras, adat istiadat, dan kondisi suatu politik. Hubungan antara karya sastra dan iklim, geografi, lingkungan sosial, bahkan sifat-sifat suatu bangsa seperti yang dikemukakan oleh Style menunjukkan bahwa keberadaan ciri-ciri dan perkembangan sastra tidak dapat dilepaskan dari subjek pencipta dan masyarakat pembaca yang menikmatinya, yang dibentuk oleh kondisi alam dan lingkungan sosial. Artinya konteks sangat berpengaruh terhadap keberadaan dan perkembangan sastra suatu bangsa atau negara. 2. Hubungan mimesis dalam mengkaji sastra. Teori mimesis ini dianggap sebagai pelopor teori sosial sastra. Kata mimesis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan alam atau kehidupan. Menurut pandangan Plato, segala hal yang ada di dunia ini hanya merupakan tiruan dari kenyataan tertinggi yang berada di dunia gagasan. Selanjutnya, teori sosiologi sastra. Pertama, teori Marxisme merupakan salah satu pendekatan sosiologi sastra yang mendasarkan pada teori Marxis atau Marxisme. Sosiologi ini sering disebut sebagai kritik Marxis. Kritik Marxis ini tidak hanya mengkaji bagaimana novel dipublikasikan dan apakah mereka menyebut kelas pekerja, namun tujuannya adalah untuk menjelaskan karya sastra dengan lengkap dengan memberi perhatian terhadap bentuk, gaya, dan maknanya sebagai produk sejarah tertentu. A. Teori sosial Marx. Teori ini tidak hanya merupakan teori netral, melainkan mengandung ideologi yang pencariannya terus-menerus diusahakan oleh para penganutnya. B. Teori Marx terbangun suatu totalitas kehidupan secara integral dan sistematik yang di dalamnya kesastraan ditempatkan sebagai salah satu lembaga sosial yang tidak berbeda dari lembaga sosial lainnya, seperti ilmu pengetahuan dan agama. Yang kedua, teori strukturalisme genetik merupakan salah satu jenis teori sosiologi sastra yang dikembangkan oleh Lancelot Goldman dari Prancis. Strukturalisme genetik mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan pandangan dunia kelompok sosial pengarang. Ciri khas dari strukturalisme genetik ini yaitu memahami dan mengkaji karya sastra berdasarkan aspek genetik atau asal-usulnya, yaitu dalam hubungannya dengan pengarang dan pandangan dunia kelompok sosialnya. Yang ketiga, teori hegemoni. Teori ini dikemukakan oleh Antonio Gramsci, pemikir Marxis dari Italia. Teori tersebut seringkali disebut juga sebagai teori kultural, ideologi general, dan digunakan untuk memahami bentuk-bentuk politis, kultural, ideologi yang dianggap memiliki kekuatan untuk menginformasikan masyarakat. Teori hegemoni Gramsci merupakan penyempurnaan teori kelas Marx yang belum berhasil merumuskan teori politik yang memadai. Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan menggunakan cara kekerasan dan persuasi. Teori hegemoni dikemukakan oleh Antonio Gramsci atau pemikir Marxis dari Italia. Teori ini juga sering disebut sebagai teori kultural atau ideologi yang dianggap memiliki kekuatan untuk menginformasi masyarakat. Selanjutnya yaitu kajian sosiologi dalam mengkaji sastra. Sosiologi sastra berkembang dari pendekatan strukturalisme yang dianggap mengabaikan relevansi masyarakat sebagai asal-usul dari suatu karya sastra. Fungsi-fungsi sastra harus sama dengan aspek kebudayaan lain, yang mana dalam sosiologi sastra berkaitan erat dengan hubungan antara kehidupan sosial masyarakat. Sosiologi karya sastra merupakan kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dengan hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada di dalam suatu masyarakat. Yang pertama, sosiologi pembaca, yaitu salah satu model kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian kepada hubungan antara karya sastra dengan pembacanya. Hal-hal yang menjadi wilayah kajian sosiologi pembaca yaitu: pertama, permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Kedua, sejauh mana karya sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial. Ketiga, perubahan dan perkembangan sosial.
Yang terakhir, sosiologi pengarang. Sosiologi ini berhubungan dengan profesi pengarang dan intuisi sastra. Ruang lingkup atau yang menjadi kajian sosiologi pengarang yaitu: pertama, status sosial pengarang; kedua, ideologi sosial pengarang; ketiga, latar belakang sosial budaya pengarang; keempat, posisi sosial pengarang dalam masyarakat; kelima, masyarakat pembaca yang dituju; keenam, mata pencarian sastrawan atau dasar ekonomi produksi sastra; ketujuh, profesionalisme dalam kepengarangan. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.